pada umumnya 3D page flip dan flip PDF itu sama Bapak Ibu cara kerjanya. Oke, kepada Ibu Fitriani dipersilakan. Terima kasih Bu Nurul. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Siang Bu. Salam Bu. Salam. Baik, apa kabar Bapak Ibu ya? Semoga sehat-sehat. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta kegiatan sharing knowledge ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Nama saya Fitriani. Seharusnya saya hari ini menjelaskannya atau pemaparan itu bersama rekan saya, Ibu Malalina, tapi beliau berhalangan, sedang tidak bisa in frame, maka saat ini saya yang akan memaparkan materi yang ketiga. Izin Bapak Ibu untuk saya share screen. Sebelum lebih lanjut, saya izin lagi nih Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu peserta ini lebih banyak pengalamannya dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi yang saya lakukan dan teman-teman ini bentuknya sebagai sharing pengalaman yang telah kami alami gitu ya. Dalam beberapa waktu lalu kami mengembangkan bahan ajar digital. Nah, khusus saya dan tim saya itu mengembangkan bahan ajar digital menggunakan software Flip PDF. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasanya tadi sudah dijelaskan juga oleh pemateri yang sebelumnya, saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi, di mana pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kata si Agus ya, PJJ itu memanfaatkan ICT dan jaringan internet, sudah pasti, meskipun ada luring ya. Salah satu strategi dalam pembelajaran jarak jauh itu yaitu memberikan siswa bahan ajar digital. Biasanya itu seperti e-modul atau video pembelajaran. Nah, seyogianya atau idealnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun bahan ajar itu adalah harus memenuhi karakteristik menarik. Yang pertama ya kan, harus menarik dulu, kemudian harus interaktif, kontekstual, dan tentunya mampu menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran gitu ya. Itu pasti Bapak Ibu sudah pada tahu gitu kan ya. Kita harus bagaimana mungkin kita sebagai pendidik itu harus bagaimana caranya menyusun bahan ajar yang menarik, interaktif, kontekstual, dan menjadikan siswa pusat pembelajaran. Nah, untuk menarik dan interaktif dan kontekstual tentunya itu harus kita kembangkan bahan ajar yang seperti apa gitu ya. Nah, yang kami kembangkan beberapa waktu lalu itu adalah bahan ajar digital berupa e-modul, berupa modul yang berbasis realistic mathematics education. Langkah utamanya atau langkah besarnya yang pertama itu adalah kita harus ada dulu bahan utama atau materi dalam dokumen atau dalam Word, Publisher, PowerPoint, dan lain-lain yang sesuai dengan atau yang Bapak Ibu nyaman gitu ya, yang mana yang bisa kita operasikan, mana yang kita bisa gitu ya. Kalau tim saya kemarin mengembangkan bahan ajar digital itu menggunakan Publisher. Kemudian setelah dalam Publisher kita edit gitu ya, kita susun layoutnya, tata letak di mana letaknya gitu ya, desainnya seperti itu. Kemudian sama seperti penjelasan Ibu Nurul tadi, kita convert ke PDF. Setelah itu
barulah kita editing menggunakan PDF Flip, ya. Hampir mirip sebenarnya software ini dengan software yang 3D Page Flip yang Ibu Nurul jelaskan. Untuk mendownloadnya bisa kita langsung kunjungi alamat www.flipbuilder.com yang mana software ini berbayar, gitu ya, sebenarnya berbayar. Tapi bisa kita coba dengan yang trial. Nah, ketika kita sudah download, kemudian kita install, maka yang akan muncul setelah kita double klik software itu adalah tampilannya seperti ini. Mirip sebenarnya dengan 3D Page Flip sebenarnya, gitu ya. Flip PDF sendiri itu banyak versinya, ada yang profesional, ada yang corporate, ada yang hanya Flip PDF. Kebetulan yang ada di saya itu yang Flip PDF Corporate Edition. Kemudian sama sistem kerjanya seperti yang tadi, yang 3D Page Flip itu, ketika sudah muncul ini, kita akan klik New Project, gitu ya. Mohon maaf sebelumnya, saya balik ke sini lagi. Tadi saya ada yang kelupaan, biar tidak misunderstanding. Kita harus tahu dulu bahan utamanya itu ya. Nah, bahan utama atau materi minimal ya, yang kita harus siapkan itu Bapak Ibu, yang kita harus siapkan sebagai pendidik, yang pertama setidaknya itu ada materi dulu yang telah kita susun dalam dokumen, publisher, atau dan lain-lainnya, PowerPoint juga bisa. Kita harus sudah punya dulu, pasti saya yakin Bapak Ibu pendidik itu sudah punya semua gitu ya, materi yang akan diberikan kepada siswanya atau mahasiswanya. Kemudian yang kedua, yang saya ya, kalau saya itu kita harus punya video, gambar, dan lain-lain yang ingin kita masukkan nanti ke dalam modul. Karena nanti bentuknya interaktif. Kalau saya itu sudah menyiapkan video dulu, video online. Jadi yang sudah saya upload di channel YouTube. Jadi kita menyiapkan dulu video yang sudah kita bikin sendiri, atau boleh mungkin yang sudah kita ambil dari mana, boleh sebenarnya dari channel YouTube yang sudah ada, boleh, asalkan kita masukkan nanti sumbernya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, sama seperti Miss Nurul tadi, ada tes atau kuis atau bentuknya latihan. Kalau dalam modul itu saya sebutnya dengan tes formatif, tes sumatif itu dalam Google Form. Sebenarnya tidak hanya Google Form ya, banyak selain yang bisa kita gunakan untuk tes gitu ya. Ada Google Form, ada Zoho dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan sebagai soal atau latihan interaktif gitu ya. Oke. Saya lanjut lagi, tadi sudah setelah kita download, kemudian kita install, ketika kita double klik maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih New Project. Ya. Setelah kita pilih New Project, maka akan muncul seperti ini, Select Version, HTML atau Flash. Benar kata Bu Nurul, Flash ini sudah tidak lagi aktif lah katanya gitu, saya tidak paham lebih lanjut. Jadi kita pilihnya HTML. Sudah kita pilih HTML, maka nanti selanjutnya adalah kita pilih. Kenapa tadi setelah kita punya bahan materinya tadi yang ada dalam PowerPoint, dalam dokumen, dalam publisher, itu kemudian kita dari sini kenapa PDF file? Karena kalau pilih PDF itu dalam PDF file yang kita import, gitu ya. Sudah, kemudian kita import. Nah, karena ini kalau kita import saya langsung seperti Miss Nurul tadi itu agak lama, memakan waktu lama, makanya saya cuma tampilkan screenshotnya saja dulu. Nah, selanjutnya, sorry, saya stop dulu sebentar. Setelah kita import, itu nanti akan muncul seperti ini. Ini karena yang bila perlu saya tunjukkan bahan mentah ya, katakanlah saya bilangnya bahan mentah. Ini yang saya tunjukkan ini nanti adalah yang bagian dari modul yang telah kami kembangkan. Kebetulan tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, tampilan mirip dengan 3D Page Flip tadi, hampir mirip. Ini kebetulan nih, gitu ya. Sama seperti hampir mirip ya. Jadi ada kegiatan pembelajaran, kita perlu kita menyiapkan dulu katakanlah materinya yang ada dalam
Kalau saya tuh mengembangkannya melalui publisher dulu. Jadi saya layoutnya, tata letaknya, desain-desainnya, kemudian foto-foto yang kita ambil itu kita masukkannya di publisher. Perlu hal yang perlu kita tekankan juga sebagai pendidik yang mau mengembangkan bahan ajar, kita perlu ketika kita mau memasukkan gambar-gambar yang ada di dalam materi kita gitu ya, modul kita, itu kalau lebih baiknya itu kita mengambil gambar sendiri gitu ya. Kalaupun kita mengambil foto atau gambar dari internet, kita harus menampilkan sumbernya gitu ya. Jadi saya rasa tahu semua gitu. Nah, mirip kan dengan yang tadi ya, dengan Ibu Bu Nurul tadi, sistem kerjanya hampir sama. Maka kalau untuk ada namanya ini menu barnya itu ada edit page. Kita klik edit page ini untuk gunanya sama seperti yang tadi, untuk insert video, untuk insert hyperlink gitu ya, hyperlink gitu, atau yang seperti tadi buttonnya tadi yang untuk quiz gitu tadi ya, quiz dan lainnya. Oke, mohon maaf agak lambat ini. Tidak tahu apa masalah. Oke, tadi saya sempat melihat di chat box ada chat box, ada pertanyaan sambil jawab ya, sambil jawab sedikit gitu. Ada pertanyaan yang seberapa banyak gitu ya katanya, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa lembarnya gitu mungkin ya pertanyaan itu. Sebenarnya itu bisa seberapapun lembarnya banyak yang bisa masuk, tapi memang ketika dia banyak, ketika dia kontennya banyak, seperti yang punya saya ini kan banyak gambar-gambar gitu ya, dengan foto-foto yang cukup memakan memori yang besar gitu, nah itu makanya agak lama. Maka tadi proses import yang saya lakukan itu saya skip. Nah, sebenarnya misalkan ya Bapak Ibu ketika mau ada gambar ini, saya mau ganti gambar ini gitu ya, sebenarnya bisa. Tapi tidak harus balik lagi ke publisher tadi atau ke Word tadi, tapi bisa mengganti melalui edit page yang sudah kita lakukan tadi, kita klik tadi, tinggal ganti. Oke. Nah, ini adalah tampilan video ya sebenarnya, cuman screenshotnya saja. Nah nanti ini kan maunya saya video yang di sini yang kita kita masukkan video di sini gitu ya, kliknya di sini. Nah, kalau tadi Miss Nurul itu mempraktekkan videonya offline, artinya video sudah ada di dalam laptop kita, dalam perangkat kita, maka kalau yang saya lakukan ini, yang akan saya beri kasih contoh itu adalah memasukkan videonya yang sudah kita upload pada channel YouTube. Pertama kita klik yang di sini ada apa ya namanya nih, button atau menu YouTube. Kita pilih tempat mana yang mau kita tampilkan videonya gitu ya. Kita pilih satu di mana area yang nanti maunya muncul di situ. Nah, setelah diklik muncul ini. Nah, kemudian nanti di pada apa ya namanya? Pada channel YouTube-nya kita buka YouTube dulu. Kita cari dulu di YouTube-nya kan. Nanti ketika atau kalau sudah pada YouTube itu akan muncul alamat URL-nya kan. Nah, seperti yang atas ini ya, sebenarnya sudah saya masukkan sumbernya. Kebetulan tapi ini channel YouTube dari buatan saya sendiri ya. Nah, yang akan kita masukkan di sininya video ID-nya itu yang dari yang ini kan ada tanda sama dengan ya Bapak Ibu ya. Nah, dari setelah sama dengan ini D2 dan seterusnya itu nanti kita copy, kita masukkan ke video ID ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sebentar. Ada link videonya. Dari situ kita masukkan video di sini ID-nya ya.
dari yang tanda sama dengan. Sama dengannya jangan di copy. Setelah tanda sama dengan, kita copy, kita masukkan ke video ID. Sambil nunggu ya. Selanjutnya, karena linknya belum muncul. Kita copy aja dari situ, kita ketik aja dari situ ya. D2JZ XA E3TIL. Sudah. Setelah itu sudah. Lanjut. Nah, di apa ya bilangnya, di materi saya ini, di modul yang saya kembangkan ini, bentukannya seperti ini. Nanti ada kegiatan di apa ya namanya, di video yang ada tadi yang sudah kita upload. Kemudian ada ayo lakukan, kemudian kita ayo simpulkan. Nah, di ayo simpulkan ini akan ada link untuk ini ya, apa namanya, untuk kuis. Sebenarnya bukan kuis kali ini, karena ini masih dalam proses pembelajaran. Ini hanya untuk siswa, ya, supaya interaktif. Siswa itu harus mengerjakan langkah-langkah yang ada di sini, ya, di dalam ayo lakukan ini. Langkah-langkah ini mereka lakukan, mengikuti skema lucu tersebut di buku tulis, kemudian fotokan hasil sketsanya itu, kemudian di-upload di Google Form yang telah pengembang bikin gitu ya, setelah kami tim kami bikin. Nah, untuk supaya bagaimana caranya ketika siswa atau mahasiswa yang mau masuk ke dalam Google Form ini, caranya adalah yang tadi, jadi open link. Nah, open link ini sini ya, di sini ada open link. Ya, boleh kalau Miss Nurul tadi dia pakai button gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau saya sebenarnya gini. Jadi ketika nanti link itu di apa ya namanya, diklik akan masuk ke Google Form. Nah, setelah kita ini ya, jadi area ini ketika nanti siswa atau mahasiswa klik, ketika pengguna klik akan masuk ke dalam Google Form-nya. Setelah itu kita add action. Nah, add action ini sini ada ini ya, go to page atau open link. Kalau mau itu tinggal banyak pilihannya gitu ya, open link. Jadi ini saya sudah ada linknya, tuh rasanya yang ini ya. Kita copy saja, terus kita pindah ke sini. Saya rasa dari situ sudah kita anggap ini langkahnya selesai, semuanya sudah kita berikan video dan lain-lain. Kita save and exit. Proses lama tidaknya yang generating files itu sebenarnya memang menuntut kesabaran Bapak Ibu ya, karena tergantung pada memang file yang kita masukkan. Semakin banyak video, semakin banyak gambar yang apalagi kalau gambar yang kita masukkan itu apa ya namanya, formatnya besar gitu ya, dalam HD katakanlah seperti itu kan kita mau gambar yang tidak pecah gitu kan, itu semakin lama gitu. Karena kebetulan yang saya kembangkan itu fotonya lumayan besar-besar. Nah, setelah setelah nanti draft ini, project ini selesai, setelah dikeluarkan lagi setelah dari kita edit pages tadi, maka kalau misalkan dirasa selesai, nanti kita lihat selesai, kemudian kita akan publish. Kebutuhan publish ini dilakukan kenapa? Supaya nanti kita mendistribusikannya ke pengguna, siswa atau mahasiswa kita. Ya, sudah berjalan. Sedikit lagi. Oke. Nih. Jadi ya, lihat. Ya. Nah, kalau misalkan ini ada suara yang sebenarnya pas ketika membalikan slide. Nah, jadi misalkan ini sudah ini, kita klik ini, maka akan langsung muncul. Oke, ini unavailable mungkin pusat ininya ya. Ini namanya. Oke, gitu ya, munculnya di sini. Nah,
sebenarnya munculnya langsung di sini, cuman kayaknya mungkin karena ini via online yang jadi. Sekarang saya mau menjelaskan tentang setelah si materi ini sudah jadi, draftnya ini sudah kita rasa sudah masuk semua, maka kita akan publish. Publish ini hampir mirip sebenarnya dengan 3D PageSpeed juga. Jadi yang publish yang kita lakukan itu bisa berupa HTML, Excel, FBM. Kalau HTML ini nanti bisa kita distribusikan ke siswa, ke mahasiswa kita atau pengguna itu nanti dalam bentuk nih kompres zip gitu ya, dalam bentuk zip. Jadi bisa ketika zip itu kita kirimkan via email, ketika dibuka itu nanti bisa dibuka langsung ke Firefox atau apa ya namanya browser. Tapi harus lengkap pengirimannya. Pengirimannya harus lengkap dalam zip-nya. Makanya itu nanti kita pas dikompres ini kita centang supaya nanti sudah lengkap di dalam zip itu yang akan kita distribusikan ke mahasiswa atau ke siswa kita. Seperti biasa ini nanti kita ke indeks gitu ya. Namanya aja ini mah. Nama misalkan kita mau namanya e-modul gitu ya, e-modul apa tadi? Kerucut ya. Modul kerucut. Dan ini juga gitu ya. Tulis saja kerucut gitu ya. Namanya saja. Mau sama juga tidak apa-apa. Nah, ini pilihlah HTML only aja. Tahu sebenarnya tidak masalah kalau mau pakai Flash juga ini, tapi saya advice-nya ke HTML only. Kemudian kita convert. Tapi ini akan makan waktu cukup lama mungkin. Kalau misalkan kita dirasa agak repot mengirimkan ke siswa atau ke mahasiswa kita itu dalam bentuk zip gitu ya, yang banyak gitu, itu sebenarnya bisa kita upload online, Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita mau mengupload online, itu kebutuhan kita harus bayar gitu ya. Cuman kalau yang nggak bayar ya seperti ini gitu. Yang trial bisa gitu. Tapi kalau untuk yang upload online, kalau upload online enak tuh Bapak Ibu. Itu bisa dibuka kapanpun dimanapun, hanya dengan tahu alamatnya saja seperti itu ya. Nah, itu bisa melalui HP, bisa melalui laptop, itu bisa enak kalau upload online, cuman emang berbayar. Sepertinya lama ke Bapak Ibu, saya rasa biar kita masuk ke apa ya, sesi diskusi saja. Saya kembalikan kepada MC gitu ya, MC dan sekaligus moderator. Oke. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta kegiatan sharing knowledge hari ini. Mungkin itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh ketiga pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi, tapi sebelumnya dimohon kesediaan untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk sebentar mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi Bapak, Ibu. Jadi kita foto bersama dulu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Moderator. Ya, terima kasih Bu Fitriani atas bantuannya. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi ya. Baik, untuk pertanyaan itu dipersilakan bisa melalui chat box kita di Zoom atau boleh langsung bertanya dengan mengaktifkan kamera dan suara audio. Tapi di sini sepertinya sudah ada banyak pertanyaan ya Bapak Ibu. Saya ke yang pertama dulu dari Bapak Suwarno. Ini dia bertanya, aplikasi yang telah dipaparkan tersebut apakah bisa diakses secara gratis? Boleh dari ketiga pemateri kita? Ada yang bisa mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Suwarno? Sebenarnya sebelumnya sudah
dijelaskan bahwanya kalau yang 3D page flip maupun flip PDF itu berbayar Bapak Ibu ya. Cuman memang kita bisa memanfaatkan yang trial. Nah, kemudian yang sudah dipublish tadi, sudah saya jelaskan via Zoom, via apa tadi, dalam zip tadi, apakah bisa diakses oleh pengguna kita secara gratis? Iya. Apalagi kalau dia sudah bisa online. Saya online tuh kan, udah di online, kita bayar nih, terus kita sudah di online kan, itu penggunanya siapapun itu bisa gratis menggunakannya. Tapi kalau softwarenya sendiri itu berbayar. Seperti itu. Tapi sebenarnya bisa saja kita tuh mencari tadi seperti Miss Nurul yang jelaskan, itu ada pembuat e-book yang gratis gitu ya. Tapi memang keterbatasan yang gratis ini agak mungkin tidak seinteraktif, tidak secantik si 3D page flip sama PDF flip seperti itu. Mungkin Miss Nurul atau Miss Kukum mau menambahkan, silakan. Ya, saya akan menambahkan. Jadi betul yang dikatakan oleh Ibu Pipit, seyogianya kita membeli aplikasi tersebut. Tetapi publisher sangat bermurah hati untuk membantu kita menggunakan versi trialnya Bapak Ibu. Jadi walaupun kita tidak beli, kita masih bisa mengembangkan bahan aja kita menggunakan versi trial itu, yang mana juga fitur-fiturnya sangat komplit dan bisa kita gunakan. Jadi tidak ada beda fitur dari versi trial dan juga versi berbayarnya. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, apabila kita ingin mempublish online, kita harus bayar, tapi kita tidak membeli ini ya, dalam artian kita tidak membeli lisensi, kita hanya membayar biaya publish online, yang mana kita akan mendapatkan URL atau link yang bisa kita bagikan kepada siswa atau mahasiswa kita secara online. Dan dengan begitu mereka tidak perlu mendownload aplikasi trial yang sama yang kita gunakan. Nah, metode kedua adalah seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Pipi tadi, kita bisa mempublish atau mengesave, menyimpan data bahan yang telah kita kembangkan tadi dalam bentuk zip Bapak Ibu, dan itu juga tidak berbayar. Nah, ketika kita sudah menyimpan dalam bentuk zip, data tersebut kita bisa distribusikan kepada siswa kita, dan tampilan yang akan didapatkan oleh siswa kita menggunakan handphone atau laptop akan sama persis dengan tampilan yang kita gunakan menggunakan aplikasi pembuat e-book tersebut. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah dicek apakah terutama penggunaan handphone ya Bapak Ibu, kita perlu mendownload aplikasi tambahan yang bisa kita download atau unduh dari application store atau app store ya. Kalau di iPhone saya kurang paham ya, nanti bisa dicari di store-nya juga. Yang perlu di-download itu untuk membuka file zip yang kita simpan tadi adalah HTML viewer, jadi HTML viewer. Nah, jadi itu perlu sangat dibutuhkan untuk bisa membuka e-book kita yang telah kita save dalam bentuk zip tadi, kayak gitu. Jadi wajib mendownload aplikasi tambahan untuk agar siswa bisa membuka buku elektronik interaktif kita melalui mobile phone mereka atau HP mereka. Oke, ada tambahan dari Ibu Kuntum mungkin? Saya rasa untuk keseluruhan sudah terjawab ya dari Ibu Nurul dan Ibu Fitriani. Baik, terima kasih untuk jawabannya untuk ketiga pemateri kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sidra Rahman. Ibu atau Bapak ini, mohon maaf. Izin bertanya, apakah interaktif e-book yang dikembangkan dengan 3D Flipbook ini bisa dipelajari secara offline? Atau mahasiswa harus selalu terkoneksi ke internet untuk melihat konten seperti video dan lain-lain? Silakan, boleh dari perwakilan pemateri. Oke, saya akan coba menjawab ya Bapak Ibu. Pada umumnya, aplikasi 3D Page Flip dan PDF Flip ini digunakan untuk pembelajaran online. Jadi memang kita menggunakan fiturnya akan berjalan secara maksimal apabila kita memiliki koneksi internet. Akan tetapi kita bisa siasati penggunaan apabila kita tidak mempunyai koneksi internet dengan menggunakan
fitur download. Kan tadi setelah saya simulasikan bahwa baik di 3D Page Flip maupun Flip PDF itu ada fitur download, Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan fitur download itu, materi atau bahan ajar yang kita gunakan bisa digunakan secara offline. Tapi dengan konsekuensi siswa tidak akan bisa memplay atau menghidupkan video atau audio yang kita tanamkan di dalam fitur interaktif e-book. Dan satu lagi, kenapa kalau tadi ada yang lihat, kenapa pada bagian evaluasi atau pada bagian soal saya mengetik ulang soal dan direction-nya atau petunjuknya, karena hal yang saya pikirkan adalah ketika anak tidak memiliki koneksi internet dan mereka harus tetap menggunakan buku itu dan mengerjakan latihan. Nah, itulah kenapa saya masih menaruhkan bagian soal itu ke dalam buku itu. Ya, bukan karena seperti yang kita lihat tadi, kalau kita menekan button atau tombol yang bisa langsung membawa kita ke Google Form, itu format soal di Google Form sama format soal yang saya tuliskan di buku elektronik e-booknya sangat mirip ya, atau sama persis. Nah, alasannya adalah ketika koneksi internet tidak ada, anak bisa masih tetap bisa menggunakan bahan ajar tersebut. Atau kalau memang masih ingin menggunakan video atau audio yang ditanam di dalam e-book, anak harus memiliki atau mendownload aplikasi pembuat e-book itu sendiri. Nah, jadi nanti fitur video dan fitur audio bisa dijalankan secara offline. Tapi dengan syarat anak juga mendownload aplikasi pembuat e-booknya. Ya, jadi beda. Ketika kita publish online, anak tidak perlu mendownload aplikasi pembuat e-book, tapi ketika kita ingin menggunakannya secara offline dan ingin tetap menggunakan video, audio, dan media yang lainnya, anak bisa mendownload fitur pembuat aplikasi e-book itu juga. Seperti itu. Ada tambahan Ibu Pipit dan Ibu Untung? Mungkin secara garis besar sudah disampaikan, tapi untuk aplikasi 3D Page Flip sendiri yang di-download itu maksimalnya dioperasikan melalui komputer atau laptop. Jadi gitu ya intinya ya. Untuk handphone saya rasa saya belum mencoba. Apakah Ibu Nurul sudah mencoba 3D Page Flip melalui handphone? Ya betul, saya lupa. Untuk aplikasi pembuat e-book sendiri itu hanya bisa dioperasikan melalui personal komputer, jadi tidak bisa dioperasikan melalui handphone. Jadi otomatis anak kalau ingin menggunakan seluruh fiturnya secara offline harus mengunduh aplikasi tersebut menggunakan personal komputer. Baik, ada tambahan lain mungkin dari Pipit, apa sudah cukup? Oke. Baik, ini pertanyaan selanjutnya, semoga bisa terjawab ya dari Sidra Rahman tadi. Selanjutnya itu dari Ibu Widya Astuti, katanya dia ini seorang guru, Bu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada solusi atau alternatif selain dua aplikasi tadi? Beberapa guru termasuk Ibu Widya tadi, lebih sering memberikan materi dalam bentuk PPT atau PDF. Nah, karena pengiriman ke siswanya itu lebih mudah karena dia via WhatsApp. Terus maksud saya, apakah bisa materi dalam PDF jadi interaktif? Nah, jadi maksudnya tuh yang dari PDF tadi apakah bisa jadi interaktif gitu? Boleh mungkin dari Ibu Fitriani? Baik. Bagus sekali pertanyaannya Bu Widya, terima kasih. Ini sebenarnya pengalaman saya juga gitu ya, dalam waktu ketika mengembangkan kemarin bahan ajar itu mentoknya masalahnya di yang HTML tadi gitu ya, yang tidak semua HP bisa menjalankan HTML kecuali dengan mendownload tadi yang seperti aplikasi tambahan seperti itu ya, HTML Viewer. Nah, itu sebenarnya PDF pun bisa menjadi interaktif kalau menurut saya gitu. Jadi caranya adalah setelah kita tadi mengembangkan dalam publisher atau dalam Word gitu ya, kita save ke dalam PDF.
Nah, itu tadi kan ada, tadi seperti yang kalau yang punya saya tadi ada videonya gitu ya. Nah, kenapa di atas video tadi saya cantumkan sumber ya, seperti itu ya. Ada sumbernya itu tuh, sebenarnya sumber itu nanti bisa kita jadikan hyperlink. Atau nanti button-button atau nanti kita bikin button di dalam videonya itu bisa jadi hyperlink dalam PDF. Dengan setidaknya ada beberapa aplikasi gitu ya, yang sering, yang pasti ada di laptop kita, biasanya itu Adobe ya, Adobe gitu, Adobe Acrobat itu bisa. Ada fitur yang namanya edit page rasanya, saya lupa edit apa. Itu bisa kita masukkan hyperlink gitu ya dalam PDF. Atau karena tapi itu berbayar ya maksudnya. Tapi itu bisa gratis. Ada yang gratis, ada yang online. Itu saya kalau nggak salah namanya itu Dev PDF, saya sudah berikan, saya sudah baca pertanyaan dari Ibu Widya di chatbox nih. Untuk menambahkan hyperlink, sorry, saya belum share ya, saya izin share dulu biar enak gitu ya ngomongnya. Nah, ini adalah setidaknya yang saya ketahui ya, itu ada 5 aplikasi atau web gitu ya. Kenapa saya aplikasi atau web? Ini ada 1, 2, 3, yang 1, 2, 3 itu bisa diakses online karena ini bentuknya web. Jadi secara online kita upload PDF yang sudah kita jadi itu, kemudian kita edit, kita masukkan hyperlinknya. Nah kemudian kalau yang 4 sama 5 ini aplikasi yang ada di desktop atau laptop atau personal komputer yang bisa kita download kemudian kita install. Nah ini bisa setidaknya menjadikan PDF sebagai bahan ajar interaktif. Karena itu sudah saya kembangkan. Kalau saya boleh izin, saya share bentukan yang punya saya gitu ya. Kemarin yang saya kembangkan itu bisa menjadi nah ini adalah kalau yang tampak pada layar itu ini dalam PDF. Jadi ini modul yang saya kembangkan, yang tim kami kembangkan dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF. Nah, PDF kan memang lebih mudah lebih mudah didistribusikan ke siswa gitu ya, ke mahasiswa, karena bisa didistribusikan dengan bebas melalui PDF. Nah, dengan yang aplikasi yang 5 saya tadi infokan, Bapak Ibu, itu bisa kita hyperlinkkan nih, contohnya nih yang ini ya. Agak lambat nih. Oke. Nih, contohnya yang ada video 1 ini ya. Ini saya zoomkan dulu. Nah, kalau saya di YouTube aja yang saya linknya ini yang saya itu kan. Ketika kita klik akan muncul kembali dia akan ke link YouTube online-nya. YouTube-nya, videonya ya. Kita balikin lagi, kita kembali lagi. Contoh ya. Contohnya. Saya rasa ini sudah cukup interaktif gitu ya. Walaupun memang tidak seinteraktif dan tidak, mungkin bisa dikatakan tidak semenarik yang dalam 3D page flip atau PDF flip gitu, yang bisa 3D, apalagi 3D page bisa 3 dimensi gitu ya. Nah ini yang tes sumatifnya. Nah tes sumatifnya ada soal, kemudian siswa bisa menjawab melalui link ini ya. Yang ini. Nah, yang link yang ini Bapak Ibu, yang ini kita klik, kita tekan aja, nanti kita klik gitu ya, kita tekan, dia akan ke Google Form yang sudah kita siapkan. Nah, emang agak repot Bapak Ibu ya, itulah kerjanya seorang pendidik gitu ya sebenarnya. Kendalanya adalah memang waktu gitu ya, waktu dan kesempatan untuk mengembangkan lebih. Nah, seperti itu. Bisa Bu Widya. Jadi bisa hanya dalam PDF pun itu sebenarnya bisa untuk kita kembangkan asal kita niat gitu ya. Seperti itu, mungkin bisa menjawab Bu Widya. Baik, ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Widya. Semoga bisa terjawab ya tadi dari penjelasan dari Ibu Fitriani. Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti Hadijah. Katanya ini khusus untuk Ibu Nurul sepertinya. Boleh ditampilkan draft PDF yang Ibu siapkan sebelum dikombin ke aplikasi katanya. Mungkin bisa disiapkan dulu template PDF-nya.
saya buka dulu ya. Jadi ini adalah tampilan PDF-nya. Jadi sebelum saya rubah ke format PDF, saya mengerjakan semua draft e-book-nya dalam software Microsoft Word ya, karena saya juga paling mudah dan nyaman menyusun ya struktur-struktur bukunya melalui Microsoft Word. Dan untuk memasukkan gambar, saya juga tetap menggunakan Microsoft Word seperti ini. Jadi ini tampilan PDF e-book-nya seperti ini. Seperti biasa ada halaman depan, acknowledgement, ada table of contents. Oke. Untuk membuat, kalau misalnya ada pertanyaan untuk bagaimana membuat background-nya hanya kita buat manual menggunakan gambar yang bisa kita desain dari Canva dan kita masukkan ke dalam Microsoft Word. Kita hanya atur ininya ya, posisinya. Bisa kita atur posisi yang paling belakang ya. Bisa kita lihat dari fitur edit picture di Microsoft Word. Jadi yang ini adalah chapter 1, saya mempunyai basic competence dan langsung ke indikator pembelajaran karena merupakan bagian minimal yang harus ada dalam buku ya. Dan di sini saya mempunyai vocabulary corner seperti yang telah saya jelaskan. Ini saya masukkan di sini berdasarkan analisis siswa, karena berdasarkan angket yang saya berikan, mereka setuju bahwa vocabulary corner itu sangat penting. Nah, di sini Bapak Ibu, saya juga ingin membagikan bukan minat ya, maksudnya pemikiran saya ya. Di sini nanti buku ini akan lebih saya kembangkan lagi ke interaktifannya. Kenapa? Karena pada aplikasi Flip PDF ya, bukan 3D Page Flip, dia terdapat aplikasi button yang bisa memunculkan pop-up. Jadi kayak ada pop-up bubble. Nah, jadi dibandingkan daripada memberikan arti langsung seperti ini, anak bisa menggunakan pop-up bubble itu untuk mengetahui arti dari vocabulary yang dia tidak tahu. Dan juga bisa kita gunakan untuk memberikan arti tambahan dari vocabulary dalam reading text. Misalnya di sini ya, di sini kita punya kata-kata sleepy. Kayak gini. Nah, di Flip PDF yang punya Ibu Fitriani tadi, dia ada fitur untuk highlight, dan highlight-nya kalau kita klik bisa keluar pop-up bubble yang bisa kita masukkan arti dari kata tersebut. Nah, secara tidak langsung fitur tersebut bisa berfungsi sebagai kamus atau translation. Jadi ketika anak baca, dia tidak tahu artinya apa, dia tinggal klik dan pop-up bubble untuk arti dari kata tersebut bisa otomatis muncul seperti itu. Tapi fitur yang demikian tidak ada di 3D Page Flip. Jadi ketika Ibu ingin menggunakan fitur itu untuk membuat translation pada kata-kata tertentu, bisa menggunakan Flip PDF. Nah, di sini terlihat di sini saya mempunyai bagian latihan yaitu practice 1. Di sini saya buat di dalam kotak sebagai template di mana saya akan memasukkan tombol untuk memasukkan link yang akan mengantar anak ke Google Form ketika mereka mengerjakan latihan soal. Dan di sini ada juga bagian penjelasan materi karena ini tentang reading dan tentang descriptive text, yaitu mencakup tujuan ya dan juga generic structure-nya. Ya, dan selanjutnya untuk memberikan visualisasi kepada siswa tentang bacaan yang telah mereka baca, saya menggunakan video. Nah, tadi saya lihat di komen, ada yang bertanya, boleh nggak sih saya gunakan video yang telah jadi, yang saya ambil di internet, atau gambar yang telah saya ambil internet, bahkan saya publikasikan. Ya, sah-sah saja, asalkan Anda mencantumkan referensinya atau sumbernya tadi. Kayak gitu. Tapi akan lebih baik ketika Anda dapat mengembangkan video atau gambar milik Anda sendiri seperti yang dilakukan oleh Ibu Pipit.
pada pengembangan bahan ajar buku elektronik interaktifnya. Nah, di sini yang perlu Ibu Bapak ketahui, saya untuk membuat video dan teksnya, reading text itu berkesinambungan atau memiliki satu topik, yang saya lakukan pertama kali itu bukan mencari reading text, Bapak Ibu, tapi saya mencari video yang memiliki topik deskriptif, ya, teks deskriptif. Dan dari video tersebut, video itu memiliki subtitle yang nantinya akan dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan kata yang disebutkan dalam video tersebut. Nah, untuk tujuan pengembangan latihan, saya buat skrip dari video tersebut, Bapak Ibu. Nah, jadi memang apa yang siswa dengarkan dan apa yang siswa baca itu bisa mereka lebih pahami lagi ketika mereka mengerjakan soal latihan. Jadi antara materi yang diajarkan, materi yang dilihat, dan soal latihan memang tidak terlalu jauh beda. Jadi pemahaman siswa terhadap konteks topik atau bacaan tersebut bisa sangat dalam seperti itu. Jadi untuk para guru bahasa Inggris, apabila takut bagaimana sih bisa antara video dan materi ajar saya itu bisa selaras atau bisa berkaitan, ya tadi Anda buat video sendiri, Anda buat skripnya, jadikan teks bacaan, atau Anda cari video yang berkaitan dengan topik yang akan Anda bahas, Anda buat skripnya, dan itu bisa menjadi teks bacaan. Jadi antara teks bacaan dan video yang kita gunakan berkaitan satu sama lain, seperti itu. Oke? Baik, mungkin dari jawaban Ibu Nurul tadi juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Ima Fanorama ya. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk acara kita pada hari ini. Dari Bapak Hendra Dwi Payana, katanya untuk menambahkan konten, apakah ada batas maksimum file? Mungkin ini bisa dijelaskan kembali dari Ibu Fitriani, silakan. Oke, mungkin tadi sudah. Sebenarnya tidak ada batasan seberapa banyaknya yang bisa kita edit atau kita gunakan ke dalam software. Tapi memang kalau sudah terlalu besar itu akan lama gitu ya. Jadi ada proses import dari PDF ke dalam softwarenya itu lama. Kalau semakin banyak itu, makanya tadi saya bilang itu sangat menguji kesabaran kita gitu ya, karena lama. Jadi makanya kalau mengakalinya adalah jangan terlalu banyak gitu ya, sedikit aja dulu. Seperti itu, tidak ada batasan sebenarnya. Harus sabar, Bu ya. Harus sabar, Pak. Iya. Betul, harus sabar. Sama-sama, Pak Hendra. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari peserta. Mungkin apabila nanti Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung melalui email ketiga pemateri kita. Nanti tolong di-share saja, Bu ya, email masing-masing pemateri hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada closing statement terakhir dari perwakilan materi, dipersilakan. Baik, boleh Ibu Fit. Oke. Closing statement ya. Apa ya? Sebentar. Sebelum saya kasih closing statement, itu saya sharing emailnya Bapak Ibu untuk mungkin bisa nanti kalau mau ada yang ditanyakan atau seperti apa, kami membuka kesempatan seluas-luasnya untuk saling membantu, saling support, saling berbagi pengalaman. Mungkin kalau ditanya apa ya, closing statement-nya, zaman sekarang udah semakin canggih gitu ya. Kecanggihan teknologi itu menurut saya itu ibaratkan sebuah pisau yang memiliki mata dua. Gitu. Ada positif, ada negatif. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dan tinggal kita lah sebagai pendidik yang bisa memanfaatkan si teknologi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu kontribusi kita sebagai pendidik itu adalah mengembangkan atau menyusun bahan ajar. Jadi sekarang hanya tergantung niat gitu ya. Semua
fasilitas, semua sarana prasarana itu sudah ada gitu. Apalagi teknologi sudah semakin canggih. Ayo sama-sama mari kita rajin-rajin mengembangkan bahan ajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Tergantung niat, innamal a'malu binniyat. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Pit yang sudah memberikan closing statement yang terakhir untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Itu saja, mungkin terima kasih sekali atas partisipasi yang luar biasa dalam pengabdian masyarakat FKIP Universitas Taman Siswa Palembang dengan tema hari ini adalah sharing knowledge, pemanfaatan aplikasi pembuat e-book sebagai media pengembangan bahan ajar bagi pendidik. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang salah, mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam.